Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Min Bada'iil Qasasin Nabawi As-Sahih, kumpulan kisah-kisah menakjubkan dari hadis Nabi SAW yang sahih oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Langsung saja kita baca hadisnya, kisahnya. Di sini halaman 40. Kisahnya ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim. An Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu pernah bersabda, ishtara rajulun min rajulin aqaran lahu ay ardon fawajada ar-rajul alladhi ishtara al-aqar fi aqarihi jarratan fiha dhahabun. Ini kisah umat sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengkisahkan ada seseorang membeli tanah kepada orang lain, dan sang pembeli ketika sudah membeli tanah tersebut mendapati di tanah itu ada bejana yang berisikan emas. Ya, kalau istilah kita ada harta karunnya. Nah, kemudian orang yang membeli tadi berkata kepada yang menjual, khudh zahabaka minni, ambil emasmu ini. Ini kisah yang luar biasa. Wallahu alam, ada nggak di zaman ini orang seperti ini? Ya, membeli tanah, nemu harta karun di tanah, malah disuruh apa? Mengambil ya penjualnya tersebut. Kata pembeli, ambil emasmu ini dariku. Innama ishtaraitu minkal arda, aku hanya membeli darimu tanah ini. Walam ashtari minkal zahab, dan aku tidak membeli darimu emasnya. Kemudian sang penjual mengatakan, ini juga luar biasa ya. Ini kalau zaman kita langsung aja ya diambil, namun penjual tidak, sama dengan pembelinya, luar biasa. Innama bi'tukal arda wa ma fiha, aku sudah menjual tanahku ini kepadamu beserta yang ada
di dalamnya. Kemudian dua orang itu ya masih ele-elean. Ini ele-elean bukan rebutan, malah apa? Ya, memberi. Namun mereka akhirnya yahtakimani ila rajul. Mereka pun bertahkim ataupun mengajak ya untuk saling bermusyawarah minta petunjuk kepada orang yang alim. Mereka rujuk kepada orang alim. Kemudian orang alim tersebut atau al-hakim bertanya kepada mereka, alakuma waladun, apakah kalian berdua punya anak laki ataupun perempuan? Ahaduhuma li ghulam, yang pertama mengatakan saya punya anak laki-laki, yang kedua mengatakan li jariyah, aku punya anak perempuan. Sang hakim, sang alim berkata, solusi dari persengketaan di antara mereka, angkihu zawijul ghulam lil jariyah, nikahkanlah anakmu dengan anaknya dia, wa anfiku ala anfusikuma minhu, dan nafkahi mereka dengan uang dari hasil emas tadi, wa tasaddaqah, dan juga sedekahkan dari harta yang kalian temukan tadi. Ini sekali lagi hadisnya dalam Sahih Bukhari dan Muslim ya. Anak ulangi kisahnya karena pendek ya. Sekali lagi, dari Rasulullah SAW beliau berkata, ada seseorang membeli sebidang tanah kepada yang lain, dari yang lain, kemudian yang membeli mendapatkan di dalam tanah tersebut bejana yang berisikan emas. Sang pembeli berkata kepada sang penjual, ambil emasmu ini dariku, karena aku hanya membeli sebidang tanah darimu dan aku tidak membeli emas darimu. Sang penjual mengatakan, aku telah menjualnya kepadamu beserta yang ada di dalamnya. Lalu mereka pun merujuk kepada seorang alim atau hakim, orang yang bijak. Sang hakim atau orang alim tersebut berkata, apakah kalian berdua memiliki anak? Salah satu dari mereka mengatakan, iya, aku punya anak laki-laki. Yang kedua mengatakan, aku punya anak perempuan. Sang hakim, sang alim berkata, nikahkanlah mereka dan infakkan, berilah nafkah dari emas tersebut serta bersedekahlah. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Kita baca pelajaran yang bisa diambil dari kisah ini. Kata Syekh Muhammad bin Jamil Zain rahimahullah, min fawaidil kisah, di antara faedah-faedah kisah tadi, yang pertama, adaul amanati matlubun, menunaikan amanat merupakan sesuatu yang diperintahkan. Liqaulillahi ta'ala, berdasarkan firman Allah surat An-Nisa 58, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha, sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian untuk kalian menyerahkan amanat kepada yang memilikinya atau yang ahlinya. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, para ulama menjelaskan amanah yang wajib ditunaikan ada dua. Yang pertama, amanah yang berkaitan dengan hak Allah. Semua perintah Allah, semua larangan Allah adalah amanah yang Allah bebankan atas kita. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab, Allah mengatakan, inna aradnal amanata ala samawati wal ardi wal jibal fa'abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan wa kanal insanu zaluman jahula. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanah kepada langit dan bumi dan gunung-gunung, namun mereka
tidak sanggup untuk memikulnya. Dan amanah itu dipikul oleh manusia. Sedangkan mereka manusia secara asal dzalum, sangat zalim dan jahil. Kata para ulama, amanah di sini adalah amanah berupa perintah dan larangan Allah. Manusia wajib melaksanakan amanah yang berupa hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya hak Allah yang paling agung adalah melaksanakan, menghidupkan, menegakkan tauhid, meninggalkan kesyirikan. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kepada Allah dan jangan berbuat syirik. Rasul SAW bersabda kepada Mu'ad bin Jabal, "Ya Mu'ad, atadri ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah?" Wahai Mu'ad, apakah engkau tahu hak Allah atas hamba dan hak hamba atas Allah? Awal kali Mu'ad mengatakan Allah wa Rasulul a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Kemudian Rasul mengatakan haqqullah 'alal ibad an ya'budu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah atas hamba adalah mereka beribadah hanya kepada Allah dan tidak berbuat syirik, tidak menyekutukan Allah dalam ibadah dengan sesuatu apapun, baik malaikat, nabi, para wali. Maka ini adalah amanah yang paling agung yang wajib dilaksanakan, ditunaikan oleh seorang hamba. Hak Allah atas hamba sekali lagi adalah mentauhidkannya, meninggalkan kesyirikan. Hak Allah sekali lagi atas hamba merupakan amanah yang Allah bebankan atas kita semuanya. Demikian pula perintah-perintah Allah, perintah sholat, menunaikan zakat, puasa, haji bagi yang mampu, ya, menjalin hubungan baik dengan hamba-hamba Allah yang lain, ini merupakan amanah. Kemudian kata ulama, amanah yang kedua, amanah yang berkaitan dengan hak manusia. Ya, seperti yang sudah dimaklumi, ketika ada seseorang titip hartanya, barangnya, maka wajib untuk dijaga. Demikian pula dengan ucapan. Ya, ada pembicaraan privasi antara ya seseorang dengan sahabatnya, dengan saudaranya. Kemudian diwasiatkan, jaga amanah ini, jaga pembicaraan kita ini. Maka tidak boleh untuk disebarkan, itu adalah amanah. Kalau disebarkan dan memang kebiasaannya demikian, atau mungkin seperti zaman sekarang, ya, secara privasi WA, kemudian di screenshot disebarkan di umum, padahal itu pembicara rahasia. Ini enggak amanah. Hati-hati. Maka sekali lagi seseorang harus tahu batasan amanah tersebut. Bahkan kata seorang ulama, kalau misalnya ya kita berbicara dengan seseorang, enggak ada orang lain misalnya, kemudian yang kita ajak bicara tadi itu tolak-toleh, artinya apa? Apakah ada sekeliling orang yang mendengar? Itu sudah isyarat pembicaraan ini adalah amanah. Jangan disebar luaskan. Meskipun dia nggak ngomong apa, jaga ucapan kita, pembicaraan kita. Tapi ketika ada qara, ini istilahnya dia ya takut pembicaraan tersebut didengar orang lain karena masalah privasi, maka sekali lagi tidak selayaknya bagi orang tersebut menyebarkan pembicaraan tersebut karena yang diajak bicara tadi tidak ridha. Dialog tersebut disebarluaskan. Ini juga amanah. Ya. Namun berapa banyak orang-orang yang tidak bisa menjaga amanah tersebut. Sedangkan Rasul mengatakan ayatul munafik salasun. Tanda orang munafik ada 3. Di antaranya idza tumina khan. Apabila diberi amanat dia berkhianat. Ya. Demikian pula misalnya akad jual beli, akad utang piutang harus juga betul-betul amanah. Insyaallah pada hadis berikutnya ada khusus masalah amanah utang piutang. Namun intinya sekali lagi, amanah itu luas
ya, berkaitan dengan hak Allah, berkaitan dengan hak hamba itu banyak sekali. Urusan kita sewa menyewa, jual beli, utang piutang, semuanya adalah amanah. Jangan sampai berkhianat. Demikian pula kata para ulama, amanah untuk kita menyampaikan ilmu bagi yang punya ilmu. Kalau tidak disampaikan, ini berkhianat terhadap ahli ilmu. Makanya Rasul SAW bersabda, satakunu sanawatun khadda'at, akan muncul tahun-tahun yang menipu. Yusaddaqu fiha al-kadhib, orang yang dusta dibenarkan, wa yakadzabu fiha shadiq, yang jujur didustakan. Wa yakhawanu fiha al-amin, orang yang amanah dikhianati, tidak diberikan amanah, sedangkan yang khianat diberikan amanah. Wa yantiqu fiha ruwaibidah, dan orang-orang yang ruwaibidah berbicara tentang urusan besar umat Islam. Ya. Ini sekali lagi yang wajib untuk diwaspadai, karena sekali lagi amanah merupakan ciri seorang muslim, berbeda dengan orang munafik. Yang kedua, al-qanaatu kanzun la yafna ta'udu bil khairi wal barakati ala sahibiha. Qanaah yaitu tidak tamak kepada urusan dunia, tidak tamak ya dengan harta, merupakan harta karun yang tidak akan pernah sirna. Kalau harta insya Allah bisa sirna, namun rasa qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, selalu bersyukur atas nikmat Allah, ini merupakan harta karun, kekayaan yang tidak akan pernah sirna, karena selalu ada dalam hati manusia tersebut. Alhamdulillah. Ya hadikumullah. Sekali lagi kata Syekh, dari hadis tadi ada bentuk al-qanaah, rasa mencukupkan, ridha dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan harta karun yang tidak akan pernah sirna. Dan itu menyebabkan segala bentuk kebaikan, keberkahan mendatangi orangnya. Seperti tadi, ketika dua orang tadi tidak tamak kepada dunia, enggak eker-ekeran, atau apalagi sampai bacaan naudzubillah min dzalik, gara-gara apa? Harta tersebut. Malah apa? Mendatangkan barokah dengan apa? Semakin dekat hubungan antara mereka berdua dengan apa? Itu tadi, anak-anak mereka bersatu, keluarga mereka bersatu. Ini luar biasa barokah dari rasa al-qanaah, tidak tamak kepada harta tersebut. Ya, tidak ada rasa iri dan dengki. Ya, mungkin yang paling banyak itu adalah apa tadi? Hasad, iri dan dengki. Waduh, kok saya jual ke si fulan, sedangkan apa? Di situ ada emas. Memang sudah haknya si fulan. Cuma apa? Berusaha. Kalau apa? Orang yang tidak qanaah, penjual tadi akan bagaimana merebut harta tersebut. Ya. Atau paling tidak tadi, iri dan dengki. Kok dia yang dapat, ya, nemu, gali, dapat bejana berisi emas, kok bukan saya? Berusaha untuk apa? Menghilangkan nikmat tersebut. Ya. Makanya kata ulama, hasad, iri dan dengki ini sangat luar biasa bahayanya. Minimal namanya hasad itu cukup benci saja terhadap nikmat orang lain, itu sudah dikatakan hasad. Ya. Tidak ada qanaah, tidak ada rasa beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, seorang hamba, seorang muslim muslimah wajib untuk memiliki rasa qanaah tersebut, meskipun berat, sebagaimana firman Allah tentang tabiat manusia, wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur, selalu kurang saja. Ya, diberi bahkan kata Rasul satu lembah berupa emas, kepingin dapat lembah yang lain. Alhaakumut takatsur
hatta zurtumul maqabir, sampai ke liang lahat baru dia gak tamak lagi. Poin berikutnya yang ketiga, masyru'iyatul ihtikam ila alimin bil kitabi was sunnah. Disyariatkannya berhukum kepada orang alim yang paham Al-Quran dan Sunnah. Ya, kalau ada persengketaan, perselisihan, selayaknya fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kata Syekh sekali lagi, disyariatkannya untuk rujuk kepada alim, seorang alim dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Duna zahab ilal mahakim al-madaniyah allati tadi'ul amwal wal awqat. Tidak pergi ke pengadilan-pengadilan yang berhukum selain dengan Al-Quran dan Sunnah, yang akan banyak menyia-nyiakan harta dan waktu. Tadi ketika dua orang tadi, eyel-eyel istilahnya, berhukum kepada seorang alim, luar biasa hasilnya. Fiha barokah, ada kebaikan di dalamnya. Namun sebagian orang kebalik, diajak berhukum kepada orang alim, tidak mau. Maunya ke pengadilan-pengadilan yang lebih, sekali lagi, banyak menyia-nyiakan harta dan waktu, dan ya tentunya tidak ada barokahnya. Allah berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Jika kalian berselisih tentang suatu permasalahan, kembalikanlah kepada Allah dan Rasul, yaitu kembalikanlah kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Quran berkata, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli dzikri, ahlul ilmi, jika kalian tidak mengetahui. Dan Rasul SAW banyak mengisyaratkan kepada kita bagaimana keutamaan orang alim. Bahkan dahulu ada sebagian sahabat yang dalam keadaan terluka bertanya kepada seseorang, apakah ada rukhsah keringanan untuk dia tayamum ketika jenabat atau junub? Maka ketika ditanya orang jahil, dia mengatakan tidak ada. Maka dia pun mandi jenabat, akhirnya meninggal dunia. Rasul mengatakan, qatalu, mereka yang berfatwa dengan kejahilannya itu telah membunuhnya. Qatalahumullah. Kemudian kata Rasul, obatnya kejahilan adalah al-ilmu. Intinya sekali lagi, hati-hati jangan berhukum kepada orang-orang yang jahil, apalagi yang tadi tidak berhukum dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, di antara faedah kisah ini, man radiyah bima a'tahullah kana min aghnan nas. Orang yang ridha dengan apa yang Allah beri adalah orang yang paling kaya. Adalah orang yang paling kaya. Karena Rasul bersabda, warda bima qasamahullahu laka takun aghnan nas. Rasul bersabda, dan ridholah dengan apa yang Allah berikan kepadamu, engkau akan menjadi orang yang terkaya. Ini sekali lagi wasiat petunjuk dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, agar seorang hamba senantiasa banyak-banyak bersyukur kepada Allah, ridha dengan pemberian Allah, maka akan tenang hatinya. Tidak ada tadi rasa iri dan dengki. Tetangganya beli mobil baru, panas dia. Mobil yang dia punya sudah bagus sebetulnya, cuma tadi tidak ada rasa ridha. Bahkan lebih parah dari itu. Terkadang kalau sudah hasad, iri dan dengki, berusaha bagaimana menghilangkan
tersebut. Ya, ini sekali lagi salah satunya karena tidak ada ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata seorang penyair Arab terhadap orang yang iri dan dengki, wa qul liman kana li hasida atadri ala man asatal adaba. Kata seorang penyair Arab, katakanlah kepada orang yang hasad, iri dan dengki kepadaku, tahukah engkau, wahai orang yang hasad, kepada siapa engkau itu kurang adab, kurang ajar? Asatal adab ala Allah fi fi'lihi li'annaka la tardha lima wahab. Kata penyair tersebut, engkau telah kurang adab kepada Allah karena engkau tidak ridha kepada takdir Allah yang telah memberikan aku sesuatu. Intinya sekali lagi, ridha kepada takdir Allah, ridha kepada pemberian Allah merupakan bentuk ketenangan dalam hati. Orang yang terkaya bukan yang kaya harta sebetulnya dalam Islam, namun yang kaya hatinya senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya orang yang meskipun dia punya buahnya harta, tapi hatinya masih tamak kepada dunia, dia sebetulnya orang yang termiskin di dunia. Karena apa? Selalu terus hatinya tidak ridho dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kalau kata Rasul, orang yang kaya adalah orang yang ridho dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sabda Rasul yang berikutnya, laisal ghina an kathratil aradi, innamal ghina ghinan nafs. Kata Rasul SAW, bukanlah kekayaan adalah banyak-banyakan harta, namun kekayaan itu ada pada kaya jiwa, kaya hati, kaya perasaan dengan senantiasa ridho dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ini memang butuh mujahadah, butuh terus perjuangkan, butuh terus untuk dilatih. Latihan untuk bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga banyak-banyak memohon kepada Allah agar hatinya tidak tamak kepada dunia. Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, wala taj'alid dunya akbar hammina. Ya Allah, janganlah engkau jadikan dunia adalah cita-citaku yang paling besar. Cita-cita seorang muslim muslimah bagaimana meraih kebahagiaan di akhirat, itu yang paling ditargetkan, yang paling diimpi-impikan. Meskipun tidak masalah seorang muslim muslimah mencari dunia, namun dunia untuk akhirat, bukan dunia segala-galanya. Apalagi naudzubillah min dzalik, menjual akhirat untuk dunia. Ini adalah jembatan kepada kekafiran. Sebagaimana dalam hadis tentang al-fitnah, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia menjual agamanya untuk mendapatkan bagian dari urusan dunia. Naudzubillahi min dzalik. Seorang muslim pertengahan dalam segala hal. Dalam urusan dunia dia tidak tamak dan dia tidak pula mengharamkannya. Dia mencari dunia untuk akhirat. Dia berjuang keras mencari maisha, niatnya untuk ibadah kepada Allah. Innamal a'malu bin niat. Ini sekali lagi harus terus dilatih dan terus diingatkan bahwasanya dunia sementara. Seorang muslim mencari dunia untuk akhirat. Allah berfirman, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah dari negeri akhirat yang kami anugerahkan kepadamu, dan jangan lupa urusan duniamu. Kata Allah, yang paling utama urusan akhirat. Dunia itu sampingan. Itu pun kita cari untuk akhirat. Kata sebagian ulama tafsir dalam mentafsirkan dan jangan lupa urusan duniamu, artinya meskipun urusan dunia tetap niatkan untuk akhirat.
Orang cari harta misalnya, niatkan untuk menafkahi keluarga, untuk bersedekah, untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian para sahabat ada yang kaya, Utsman bin Affan dan yang lainnya, tapi uang mereka, harta mereka untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, muslim muslimah tidak tamak kepada dunia dan tidak pula meninggalkan atau mengharamkan dunia. Pertengahan, mencari dunia untuk akhirat, dan dia yakini wal akhiratu khairun wa abaqah, dan dia sekali lagi tidak ambisi terhadap urusan dunia, apalagi sampai ada rasa hasad dan dengki sehingga dia mendolimi saudaranya. Naudzubillahi min dzalik. Yang kelima di antara faedah kisah tadi, ar-rizqu maksumun, rezeki manusia sudah ditentukan, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini wajib untuk kita mengimaninya. Bahkan bukan hanya rezeki, semua yang terjadi sudah tercatat dalam Lauhul Mahfuz. Rasul SAW bersabda, "Innallaha kataba maqadirul khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal arda bi khamsina alfasana." Allah telah mencatat takdir makhluk-makhluknya 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Kita hadir di sini, kita bicara apa di sini, siapa yang ngantuk di sini, ya, semuanya sudah apa? Tertulis dalam Lauhul Mahfuz. Ya, cuma bangun ya, jangan diteruskan. Baik. Intinya harta manusia dari dia lahir sampai mati sudah ditentukan oleh Allah di dalam Lauhul Mahfuz. Rasul SAW bersabda dalam hadis yang lain, "Lan tamuta nafsun hatta yustakmalu rizquha." Tidaklah suatu jiwa meninggal dunia kecuali rezekinya sudah disempurnakan oleh Allah. Ya. Sesuai dengan yang tercatat, tertulis dalam Lauhul Mahfuz. Ya, meskipun dalam urusan iman kepada takdir tetap harus ada usaha, harus ada hukum sebab akibat. Kita nggak akan mungkin kenyang tanpa makan, kita nggak mungkin dapat ilmu tanpa belajar. Ada hukum sunnatullah, namun yakini semua yang tertulis dalam Lauhul Mahfuz. Kewajiban kita, kata Rasul, i'malu, bekerjalah, berusahalah, dan ya jangan lupa ista'in billah, minta tolong kepada Allah. Dan rezeki sudah dicatat dalam Lauhul Mahfuz. Ya, kita tamak kepada dunia, ya, kita misalnya mengejar target 1T padahal ditulis dalam Lauhul Mahfuz cuma 1M misalnya, nggak akan mungkin tergapai 1T tersebut. Meskipun tetap kita harus ada usaha, makanya jangan terlalu tamak. Sudah kita usaha, kita berdoa kepada Allah, serahkan takdirnya kepada Allah. Ini dari satu sisi, tidak boleh tamak. Dari sisi yang lain nggak boleh kita putus asa. Ya, wah masa saya tidak berhasil terus usaha, jangan putus asa. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya pertengahan, jangan sampai tamak, jangan sampai pula berputus asa. Usaha terus, bersemangat, dan jangan pernah lupa minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Kalaupun tidak berhasil tadi, ya yakini sudah ditakdirkan oleh Allah, tenang hatinya, tidak stres, tidak frustasi. Makanya Rasul mengatakan, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Bersemangatlah dalam menggapai yang bermanfaat dan minta tolong kepada Allah. Wala tajas, jangan lemah, kata Rasul. Lau asabaka syai' fala taqul lau kana kada la kana kada wa kada. Seandainya engkau ditimpa suatu musibah, proyek gagal, usaha enggak berhasil, kata Rasul, jangan mengatakan seandainya, namun katakan kul qadarullah, ini sudah takdir Allah, wa ma syafal, apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Yang penting tadi usaha dan terus minta tolong kepada Allah.
Ya, namun sekali lagi jangan sampai tamak dan jangan sampai putus asa. Rezeki maksum, rezeki itu sudah apa? Digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan tamak dan juga jangan putus asa atau takut. Wah, persaingan semakin ketat dalam bisnis. Semua sudah apa? Allah bagi. Binatang saja Allah berikan rezeki, apalagi manusia. Yang paling tadi usaha. Makanya Rasul mengatakan, "Lau tawakkaltum 'alallah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayra yaghdu khimasan wa yaruhu bitana." Kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah seperti tawakalnya seekor burung, Allah akan berikan rezeki kepada kalian. Sebagaimana Allah berikan rezeki kepada seekor burung tadi. Burung tadi apakah santai-santai di sangkarnya? Tidak. Kata Rasul, dia terbang pagi hari dalam keadaan lapar, sore hari pulang dalam keadaan kenyang. Usaha dia keluar sarangnya, ke ruang sangkarnya. Seorang hamba juga demikian. Dia serahkan hidupnya kepada Allah, namun tetap harus ada usaha, kerja keras, al-amal fi dunya wal akhirah, untuk dunia maupun untuk akhirat. Ya. Dan tidak boleh takut. Ya, meskipun tadi ya ada orang yang hasad dan dengki ingin menjatuhkan usahanya, terus usaha terus, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, rezeki nggak akan mungkin berkurang. Allahumma la mani'a lima atait. Ya Allah, tidak akan ada yang bisa mencegah apa yang telah Engkau beri. Meskipun satu dunia hasad ini dengki kepadamu untuk menjatuhkan usahamu, nggak akan mungkin bisa mereka berhasil kecuali dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Walau istama'u ala an yadurruka bisyai'in lam yadurruka illa bisyai'in qad kataballahu alaik. Kata Rasulullah SAW, seandainya mereka bersengkongkol semuanya ingin mencelakakan dirimu, membangkrutkan dirimu misalnya, mereka tidak akan mungkin bisa mencelakakan dirimu kecuali dengan apa yang Allah takdirkan atasmu. Maka seorang hamba ketika beriman kepada takdir ini, dia akan terus merasa optimis, terus berusaha dan tidak putus asa, namun juga tadi tidak terlalu tamak kepada urusan dunia. Labudda an yasil ilaika fi waqti wa miqdarihi. Rezeki sudah Allah tentukan dan akan datang sesuai dengan apa yang Allah takdirkan pada waktunya. Yang penting tadi kata Rasul, i'malu, kata Rasul, ihris ala ma yanfa'uka. Namanya rezeki pasti akan datang. Kalau istilah kita, namanya rezeki tidak akan pergi kemana, tidak akan tertukar. Rasul SAW bersabda, "Lau anna ibna Adam haraba min rezekihi, kama yahrub minal maut, la adrakahu rizquhu kama yudrikuhu al maut." Seandainya manusia lari dari rezekinya sebagaimana dia lari dari kematian, maka rezeki akan menemuinya sebagaimana kematian juga akan menemuinya. Takdir Allah tidak akan mungkin bisa meleset. Sebagaimana kata Rasul, ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Apa yang Allah sudah takdirkan di Lauhul Mahfuz tidak akan mungkin meleset darimu. Namun sebaliknya, wa ma akhta'ak lam yakun yusibak. Apa yang Allah tidak tulis dalam Lauhul Mahfuz tidak akan mungkin menimpamu. Maka kalau seorang, sekali lagi, muslim-muslimah beriman kepada takdir seperti yang Allah dan Rasulnya jelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah, hatinya tenang, hatinya tidak akan ditimpa gundah gulana. Karena stres, mikirkan tadi kok nggak berhasil, kok banyak yang memusuhi dari bisnis dan seterusnya. Kita yang penting usaha, tawakal, serahkan semuanya kepada Allah. Hasilnya ada sudah dalam Lauhul Mahfuz. Yang penting usaha, yang penting berdoa. Yang keenam, alal muslim an yaqna bil halal. Seorang muslim wajib untuk qanaah, mencukupkan diri dengan yang halal. Wa yatrukul al-haram, dan meninggalkan yang al-haram.
Dan ini diantara caranya dengan qanaat tadi. Tidak tamak dengan urusan dunia. Tapi kalau sudah ada ketamakan dengan dunia, maka dia akan bisa menghalalkan segala cara. Yang penting dapat, yang penting kaya, yang penting jadi pejabat misalnya, ataupun jadi orang-orang yang punya kedudukan. Padahal sekali lagi mungkin dengan cara-cara yang haram, singkirkan sana, singkirkan sini dan sebagainya. Maka seorang muslim kalau sudah punya qanaah, insya Allah itu akan mendatangkan barokah dalam kehidupannya. Apalagi Rasul mengatakan, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh karena harta yang haram, maka api neraka lebih layak baginya. Naudzubillah min dzalik. Wa tama' fi ma laisa lahu. Seorang muslim wajib untuk betul-betul tidak tamak terhadap apa yang tidak dia miliki. Seperti tadi, tetangganya punya harta yang baru, mobil baru, rumah baru, tamak hatinya. Naudzubillah min dzalik. Maka ini langkah-langkah yang sangat berbahaya menuju kepada kebinasannya fi dunya wal akhirah. Wa yakhud bil asbabil masyru'a rezeki. Seorang muslim wajib berusaha dengan usaha yang memang dibenarkan oleh syariat. Pedagang misalnya, dia harus tahu mana yang halal, mana yang haram. Enggak semua perdagangan halal, tidak semuanya yang dijual itu halal. Harus tahu ilmunya. Makanya dulu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, aku tidak mau ada seorang pun penjual, pembeli di pasar kecuali dia tahu hukum jual beli. Makanya dalam kitab-kitab hadis, kitab-kitab fikih, di antara yang paling panjang pembahasannya kitab masalah al-buyu, jual beli. Karena ini masalah apa? Yang sangat signifikan, masalah halal wal haram. Kalau sudah masuk yang haram, naudzubillah min dzalik. Bedakan mana jual beli yang halal dan mana yang haram. Ahalallahul bai'a wa harrama riba. Contohnya Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Pelajari itu apa? Riba dan seterusnya. Terutama bagi tadi yang berjual beli di pasar dan sebagainya, apa yang halal, apa yang haram. Wa anal amala salih yakful lahu sa'ada fid dunya wal akhirah. Dan wajib bagi seorang muslim meyakini amal soleh, amal yang ikhlas karena Allah dan mengikuti sunnah Rasul itu bisa mendatangkan kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Rasul SAW bersabda, ittaqullah wa ajmilu fit talab. Bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah diri kalian dalam mencari rezeki. Artinya carilah yang halal, jauhi yang haram. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Di sini juga Rasul menggandengkan antara bertakwa kepada Allah, mencari negeri akhirat dan mencari urusan dunia. Ai khudu al halal wa truku al haram. Carilah yang halal, tinggalkan yang haram. Yang ketujuh, al hukmul adil, al hukmul adil yurdi al muhtakimain. Hukum yang adil itu membuat ridha orang-orang yang berhukum kepadanya. Hukum yang adil, hukum yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Tidak fanatik golongan. Tidak karena ini satu kabilah dibela, tidak. Namun apa? Yang benar, yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dan yang terakhir, ada muttama' fima laysa lil insan. Tidak boleh tamak terhadap apa yang tidak dia miliki. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang senantiasa bersyukur kepadanya dan senantiasa ridho dengan pemberiannya. Barangkali ada 1-2 pertanyaan, silahkan sebelum kita tutup. Silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya agak dispute dalam pemahaman yang disampaikan tadi. Pertama, bahwa ini adalah kisah-kisah
hadis yang disampaikan. Yang kedua, bahwa dalam putusan kisah itu Tuhan kan hanya putusan yang ditanyakan kepada alim ulama, dan alim ulama memutuskan bahwa ada anak yang satu anak laki, yang anak perempuan, dan dikawinkan. Menjadi diskusi putusan ini dan tidak mutlak kebenarannya karena tidak ada referensi hukum. Artinya apa? Seharusnya ada referensi hukum bahwa putusan ini dibenarkan berdasarkan hadis atau berdasarkan Al-Quran, sehingga itu menjadi putusan yang mutlak kebenarannya dan bisa dipakai untuk kejadian-kejadian selanjutnya. Karena ini adalah putusan ulama, putusan alim ulama, maka ini tidak menjadi sebuah putusan mutlak. Ini adalah putusan yang kasuistik. Pertanyaan saya adalah, apakah ada hadis-hadis atau Al-Quran yang memvalidasi keputusan alim ulama ini, sehingga ini menjadi putusan mutlak yang kemudian pada kasus-kasus ini bisa kita pahami sebuah putusan yang mungkin itu. Ya, jazakumullah khairan. Yang pertama kita sampaikan, kisah tadi sudah kita sampaikan adalah kisah orang-orang sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Ya, itu yang pertama. Dan kaidah dalam usul para ulama, syariat orang-orang sebelum kita itu menjadi syariat kita kalau diikrarkan oleh syariat kita. Yang kedua, kalau tidak diikrarkan maka bukan menjadi syariat kita. Dan hadis tadi diikrarkan oleh Rasulullah SAW. Kisah itu Rasul yang menceritakan dan Rasul yang membenarkan. Itu kaidah yang pertama. Yang kedua, keputusan hakim sebagaimana kata Rasul, idza ijtahadal hakim fa asab falahu ajran. Apabila seorang hakim berijtihad dalam suatu hukum dan itu benar, maka dia mendapatkan 2 pahala. Kalau salah, kata Rasul, mendapatkan 1 pahala. Artinya tidak dicela, tidak berdosa. Kasus-kasus hukum ya sebagaimana yang kita ceritakan tadi itu telah dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Meskipun setiap kasus tentunya berbeda-beda keputusan hakim tersebut melihat sikon, kondisi orangnya, kondisi lingkungan dan seterusnya. Maka ini sekali lagi intinya bukan masalah keputusannya tadi menikahkan. Intinya tadi selayaknya orang yang bertikai kembali kepada para ahli ulama. Nanti putusannya apa? Nanti apa kata ijtihad siapa? Al-hakim tersebut. Memang saya tidak mutlak harus dikawinkan. Ya, misalnya dia punya anak laki-laki usianya 10 tahun, yang perempuan usianya 3 tahun masa dikawin. Ini sekali lagi inti kisah tadi itu bagaimana seorang muslim muslimah ketika ada perselisihan kembali kepada para ulama. Ya, bukan kembali kepada orang-orang yang jahil ataupun yang tidak berhukum kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dan ini tadi sudah kita sampaikan didukung oleh firman Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Adapun harus menikahkan ya tidak. Ya seperti tadi misalnya kasusnya beda. Ya 2 orang bertikai nggak punya ya anak, atau mungkin punya anak laki-laki semuanya nggak ada perempuannya, ya nggak bisa. Ini sekali lagi hanya ijtihad al-hakim tersebut. Namun saya tegaskan lagi, inti kisah tersebut bagaimana kembali kepada ahlu dzikri, para ulama-ulama yang betul-betul warasatul anbiya, yang paham Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Nah, ada yang lain? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, secara asal tidak ada masalah selama tidak ada unsur al-gharar. Gharar itu kayak tipu menipu, ya. Atau kalau
istilah ya kalau kita rubah jual burung dalam karung misalnya, ya. Jual burung boleh, cuma dalam karung ini burung betulan atau betul ya mati atau yang lainnya. Jadi lihat ya apakah itu ada unsur tipuan atau tidak, transparan, nggak disebutkan bagaimana ciri-ciri barangnya. Saya jual mobil, nggak disebutkan mobil, bagaimana bentuknya, mobil apa, speknya bagaimana. Ini dalam jual beli dalam Islam tidak dibolehkan. Yang apa? Mengandung unsur tipu menipu, tidak jelas barangnya, atau ada ribanya. Ya, contoh yang paling konkret jual beli emas misalnya, secara online tidak boleh. Karena apa? Ya, Rasul mengatakan az-zahab bil-zahab wal fiddah bil-fiddah, sampai terakhir kata Rasul mislan bi mislin yadan biyadin. Jual beli emas ya, atau kita jual atau kita beli emas itu syaratnya kalau mau halal ada dua. Mislan bi mislin. Ya, kalau ini tukar menukar emas ya. Kalau sekarang uang dengan emas, karena dikiaskan uang itu adalah dulu zaman Rasul emas sebagai istilahnya mata uang. Maka kata ulama syaratnya kalau kita beli emas harus kontan. Sedangkan online kan beda ya. Betul enggak? Ya, uangnya apa? Bisa misalnya jangankan online, kita langsung ke toko emas. Kata ulama, misalnya uang antum kurang ya, misalnya 1.100.000 atau bahkan 10.000, karena sudah langganan, kata penjualnya tidak apa-apa, besok saja bayar kekurangannya. Kata ulama tidak boleh, harus ya dan biadin, uang kasih, emas ambil. Ini kata Rasulullah SAW, mislan bi mislin ya dan biadin. Ya, sekali lagi makanya kita sampaikan tadi, Umar bin Khattab melarang orang jual beli di pasar beliau kalau tidak tahu apa hukum jual beli tersebut. Karena sekali lagi dalam kitab fikih, kitab hadis, pembahasan masalah jual beli sangat panjang. Ya, karena ini berkaitan dengan al halal wal haram. Ya, tadi ada, silakan. Berangkat dari kisah tadi, misalnya pembeli tadi menggunakan harta penemuannya, menurut tujuan fikih gimana? Iya, ada sebetulnya perincian. Ya, kita kalau diperinci panjang sebetulnya. Ada dibedakan para ulama. Kalau secara umum harta itu harta mungkin zaman-zaman ya, kalau di Indonesia ya, zaman-zaman orang-orang kafir dulu. Ya, pengikut animisme, dinamisme, atau kalau istilah para ulama peninggalan jahiliyah. Maka ini disebut dengan ar-rikaz. Ar-rikaz itu harta penemuan yang itu hak pembeli. Ya, memang ada khilaf-khilaf, adalah. Cuma yang rajih wallahu alam itu hak pembeli. Ya. Kalau misalnya diketahui, ya mungkin sudah dari zaman dahulu ini negeri kaum muslimin, maka ini ya penemuan tadi itu ya ghalabul dzam, secara ya mungkin 90% ini perkiraannya punya harta kaum muslimin, maka diumumkan selama setahun lamanya. Namanya luqatah. Ya. Luqatah ini penemuan yang selayaknya diumumkan terlebih dahulu. Ini secara tinjauan fikih, meskipun sekali lagi biasa kalau dalam masalah fikih ada khilaf-khilaf tertentu. Wallahu taala alam. Nah, jual beli online itu kan tidak ada unsur pembatalan itu. Kalau sebenarnya kan jual beli boleh dibatalkan. Boleh kok, online boleh dibatalkan, Pak. Tidak dibeli tidak boleh dikembalikan. Ya saya nggak usah beli, Pak. Iya. Wallahu alam, ini yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Aku qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.